Petualangan kita mulai dengan bermain bang cross. Anak desa seperti kami bisa membuat mainan dari apa saja, termasuk bang cross dari lingkaran bambu ini. Permainannya mudah kok, cukup mendorong ban supaya melaju. Kami menggunakan potongan ranting sebagai kemudinya. Ada dua cara mengendalikan ban cross. Bisa dipukul perlahan bagian atasnya atau didorong dengan kawat pengait. Apapun caranya, yang penting jaga keseimbangan. Kalau tidak, bang cross akan lari ke sana kemari. Astaga, Egan nggak bisa ngerem. Piye iki? Masih hilang. Lang, di dalam. Apa? Waduh, piye iki? Ndase poklek iki. Piye hilang? Ya wes engko ning benake wong mangane sawah bar golek welut wae. Oh ya, ayo golek welut. Teman, kita cari belut saja dulu yuk. Baru nanti kita pecahkan masalahnya sama-sama. Yeeha! Musim panen telah tiba. Sawahnya ada di depan sana, teman. Ayo semua, nyemplung ke sawah. Kita cari lubang persembunyian belut dulu yuk. Kami tidak menggunakan alat bantu loh. Kalau sudah ketemu lubangnya, ya tinggal gali dengan tangan saja. Belutnya keluar. Ayo tangkap. Gimana? Seru kan? Setelah panen, sawah akan dibiarkan beberapa saat sebelum diolah. Nah, saat itulah kami memanfaatkan kesempatan untuk mencari belut. Asyik, aku dapat. Belut memang sulit ditangkap menggunakan tangan kosong. Karena belut memang terkenal mempunyai permukaan kulit yang licin. Belut selalu mengeluarkan lendir dari permukaan kulitnya. Lendir itu berfungsi untuk perlindungan diri dari gesekan benda keras dan tajam saat bersembunyi di dalam tanah. Menangkap belut dengan cara seperti ini sangat menyenangkan. Meskipun badan mandi lumpur, tapi tangkapan hari ini lumayan banyak. Asyik. Dikelompokkan wae. Lang tak mulai sipek ya. Yo wis ayo, aduh resik awak sik. Yo. Asik! Segar! Teman, biar ibu nggak marah karena bajunya kotor banget, sebaiknya kita bilas dulu supaya lumpurnya hilang. Kasihan kan kalau ibu nyuci baju kita yang penuh lumpur. Gosok badan dan baju supaya lumpurnya luntur. Ayo sini, siapa yang mau kuguyur lagi? Iku wis resik, ayo golek kencur. Yo. Kita cari bumbu untuk masak belutnya yuk. Teman, Indonesia kaya akan rempah-rempah sebagai bumbu masak. Tak heran negara kita dijajah ratusan tahun hanya untuk direbut rempah-rempahnya. Ayo gali terus, cari yang daunnya lebat ya. Ayo, pada bisa bedain gak nih pohonnya? Tanaman kencur mudah sekali dikenali. Dari permukaan terlihat 2-4 helai daun yang berbentuk bulat dan lebar. Bagian kencur yang akan diambil berada di dalam tanah. Jadi hati-hati pas gali tanahnya. Kencur bisa tumbuh di mana saja, asal tanahnya gembur dan tidak terlalu berair. Kencur termasuk keluarga jahe-jahean.
Wajar kalau bentuk umbinya mirip, tapi kita bisa membedakan dari daun dan aromanya. Karena setiap rempah Nusantara mempunyai karakter aroma yang kuat. Ayo kita masak belutnya. Ayo siapkan bahannya. Gak sia-sia pernah ikut kemah pramuka dan sering bantu ibu di rumah. Kami bisa masak sederhana meskipun jauh dari rumah. Bahan sambal belut gampang dicari kok. Pertama, bersihkan belut hasil tangkapan tadi. Selain belut, bahan utama lainnya adalah kelapa. Panggang kelapanya dulu sebelum diparut. Cara ini akan membuat minyak nabati dalam kelapa keluar. Dan aromanya harum. Dibolak-balik ya Mail. Jangan sampai kelapanya gosong. Selain licin, daging belut juga terkena amis. Makanya biar amisnya hilang, gunakan rempah kencur sebagai bumbu sambalnya. Karena baru diambil dari kebun, bersihkan dulu kotoran dan sisa tanah yang menempel pada kencur. Oh iya teman, hati-hati menusukkan satenya ya. Belutnya licin banget. Jangan sampai ketusuk loh. Sekarang waktunya Niko siapkan bumbu sambalnya. Ada bawang merah dan putih, cabai rawit, gula merah, dan garam pastinya. Sekarang kita bakar belutnya. Susun belut di atas bara api seperti membakar sate. Bolak-balik supaya tidak gosong. Dibakar saja langsung wangi. Ayo cepat Mail, parut kelapanya. Hati-hati ya, jangan sampai jarimu kena parut. Wah, aroma kencur benar-benar kuat. Harum sekali. Nah, belutnya sudah masak. Lepaskan belut dari tusukan. Kemudian ulek bersama bumbu. Namanya juga sambal belut, ya diulek semuanya. Terakhir, tambahkan kelapa parutnya. Ulek sampai rata. Pas dadi urung mulute. Wah iki badulek. Wah cocok iki. Kali-kali gawe iki kayak kayak dijiko segone siji-siji. Ya. Teman-teman yang lain sudah pada kumpul. Saatnya makan-makan. Wah enak ini. Wah, sambal belutnya enak dan gurih. Ayo, habiskan teman. Jangan malu-malu. Gawat, ada paman datang. Aduh, apa ya sing ngrusak wong-wonganku iki? Wong sawah. Waduh, piye iki? Halo, aku ya. Heeh, aku bae. Pak Lek. Sing ngerusakke wong-wongane sawah, Ega Pak Lek. Heh? Ega? Nggih. Ngapura nggih Pak Lek. Ya wis ora apa-apa. Ora dipikir. Ayo engko digolekke ganti sik liya yo. Heeh. Golek damen sik akeh. Kok engko golek damen sik akeh. Yo. Syukurlah. Mau tahu kisah seru selanjutnya? Jangan kemana-mana ya. Ayo konco-konco, saatnya bertualang lagi. Goes pagi di persawahan Kampung Emas memang juara. Udaranya segar dan pemandangannya indah. Sekalian nih, ajak ayamnya Ega jalan-jalan.
Wah, pitik sapa teh iki kok anu terus men barang ki? Pitik bocah-bocah paling. Pak, roti pitik lewat kene mboten, Pak? Ono kene mau melompat kene mau. Untung ora rusak barang-barangku kabeh kene mau. Kesel iki lang aku. Ya wis ayo karo namanya bapak iki. Ya. Duh, ayam Ega ngerjain nih. Sebagai permintaan maaf, kami mau bantu buat batik kayu dulu. Tak hanya kain saja yang bisa dibatik. Ternyata kerajinan dari kayu juga bisa dibatik. Salah satu pengrajinnya, ya Pak Sujiran dan Bule Tami ini. Ada banyak jenis kerajinan, topeng, wayang golek, dan berbagai kerajinan lainnya. Aku mau coba bikin topengnya. Bahannya menggunakan kayu yang lunak seperti kayu sengon ini. Belah kayu sengon menjadi 2 bagian. Kemudian kuliti dan buat model dasar menggunakan tatal. Selanjutnya, amplas permukaan kayu seperti yang Mbak Nunung kerjakan. Sebelum diukir, Pak Sujiran akan membuat pola dengan pensil. Oh, iki halus tak teteke, tak ukire ya. Di gambar dulu. Wah, lekas. Biasanya entuk kan. Kemudian tangan terampilnya akan mengukir permukaan topeng menggunakan pisau khusus yang sangat tajam. Lah nek ngene iki wis iso dibatik le, wis halus. Oh nggih, Pak De. Proses membatik kayu sama kok dengan membatik kain. Cuma medianya saja yang berbeda. Celupkan canting ke dalam wajan yang berisi malam cair. Usapkan ujung canting supaya tidak menetesi kulit. Tuh, lihat. Tangan Bibi terampil sekali membatik. Goresan demi goresan membentuk motif yang indah. Untuk memperkuat warna, kita harus lunturkan malam yang menempel pada permukaan kayu. Panaskan air dalam wajan. Setelah mendidih, masukkan bubuk soda api. Selanjutnya, guyur permukaan kayu. Awas, jangan sampai terkena kulit. Bisa melepuh nanti. Makanya bagian ini biar Bule Tami saja yang mengerjakan. Cairan ini berfungsi sebagai pelarut malam yang menempel pada kayu. Tuh, lihat. Warnanya semakin keluar kan? Begini nih setelah jadi. Motif dan warna batik pada kayu ternyata nggak kalah indah ya. Islang, ayo golek pitikku sik, enggak ada iki. Ya wis ayo. Hati-hati ya le ya. Wah, kami tidak akeh. Oke. Ayo dicekel. Ternyata ayam Ega bisa pulang sendiri ke rumah. Eits. Lincah juga ya. Kenapa tuh kayak pulang kayak pulang yang ya beda-beda kayak tak beda sih kayak ganteng. Orang foto men ganteng. Wes aku kan pulang. Lah pitik gas kecekel iki. Ega seneng iki. Oh iki, heeh. Lang pitik kok ketemu lang. Iya iki nyok pitikmu gegere wong akeh iki. Ngene ya. Gegere wong wae pitikmu. Desa kami sedang memasuki musim panen. Itulah mengapa diadakan acara syukuran. Salah satu yang wajib ada, ya ayam ingkung. Kita bantu nenek dan kakak masak yuk. Nenek sedang menyiapkan bumbu untuk masak ingkung. Sementara kakak sedang menyiapkan sayuran untuk urapnya. Isi sayur urap biasanya ada bayam, kacang panjang, kecambah, dan kol. Sedangkan bumbu ingkung terdiri dari ketumbar, merica, kemiri, kunyit, bawang putih, dan bawang merah. Supaya tidak amis, tambahkan juga jahe. Jangan lupa geprek serai dan lengkuasnya. Biar ingkung empuk, harus dimasak menggunakan santan. Supaya tidak hambar, tambahkan garam secukupnya.
semua bahan sudah siap. Saatnya masak ayam ingkung. Masukkan santan dan bumbu halus ke wajan berukuran besar. Ayo ayam, sekarang saatnya berenang di dalam bumbu. Hehehe. Selanjutnya, tambahkan gula merah supaya legit. Biar makin wangi, tambahkan daun salam, daun jeruk, dan lengkuas. Masak selama 3 jam sampai ingkung empuk dan semua bumbu meresap. Ciri khas ayam ingkung ya seperti ini. Ayam dimasak dengan kondisi utuh tanpa dipotong. Sambil menunggu, kita siapkan sambal urapnya. Ulek semua bumbu sampai halus. Lalu tambahkan gula merah dan parutan kelapa. Campurkan semua bahan sampai merata. Ingkungnya sudah matang. Sekarang kita siapkan urapnya. Rebus sayuran, nggak perlu lama-lama ya, supaya nutrisinya tidak hilang. Tiriskan dan campur dengan sambal urapnya. Ini dia, ingkung berekat dalam dari Kampung Emas. Teman, hari ini warga desaku mengadakan kenduri atau syukuran panen raya padi. Kami akan melakukan doa bersama dan makan-makan di pendopo kampung. Biar makin meriah, kami berjalan bersama mengarak ingkung dan berbagai makanan yang sudah disiapkan tadi. Sesepuh kampung akan memulai acara dengan doa. Acara ini diadakan sebagai wujud syukur petani atas hasil panen yang melimpah. Bagi kami, acara seperti ini sangat ditunggu-tunggu. Karena ingkung hanya disajikan saat kenduri atau syukuran saja. Kata Paman, ingkung adalah simbol rasa syukur kita. Biasanya diwujudkan dengan pitik iwen atau ayam peliharaan kita. Itu dia, Paman sudah menunggu kami. Ayo, kita bantu Paman. Dandani wong Pak Le. Niki damene. Iya, yang kuwi tak tuku damene kuwi. Engko gawe wong sawah engko dadi wangi ya. Asik, kebetulan sekali mau ada lomba memedi sawah. Sekalian saja kita buat yang spesial untuk ikut lombanya. Bagi sebagian orang, jerami hanyalah sisa panen padi yang tidak berguna. Tapi di tangan Paman Joko, jerami bisa jadi kreasi berbagai memedi atau orang-orangan sawah. Menjelang padi menguning, petani biasanya beramai-ramai membuat dan memasang memedi sawah. Tujuannya untuk menakuti hama burung yang memakan bulir padi. Ide Paman benar-benar luar biasa. Banyak bentuk unik dari memedi sawah buatan Paman. Kerangkanya dari bambu dan kayu, lalu dirangkai menjadi kerangka tangan dan badan. Selanjutnya, bentuk badannya menggunakan jerami. Ambil jerami sesuai kebutuhan. Jerami dipilih karena sifatnya yang lentur dan mudah dibentuk. Jadi, bisa membuat lekukan-lekukan sesuai dengan karakter memedi sawah yang diinginkan. Kali ini Paman mau membuat memedi petani zaman dulu. Wah, apa iki Pak Le nganggo? Lang, lang. Wis, lang. Tapi. Ya, ini. Oh, karek nganggo iki lang. Wah, Oh, kalau begini sudah mulai kelihatan bentuknya. Pantas saja burung gak berani mendekati padi. Pasti disangka orang betulan. Wah, ramai sekali.
Teman, Festival Mama di Sawah di Kampung Emas rutin diadakan setiap tahunnya. Acara ini sekaligus meramaikan musim panen yang segera dimulai. Ada beraneka macam bentuk mama di sawah yang dilombakan hari ini. Pesertanya dari berbagai dusun dari Desa Putat. Untuk menambah semangat peserta dan warga yang menonton, panitia mengiringi perjalanan dengan musik katak. Alat musiknya unik karena terbuat dari kayu yang bentuknya mirip katak. Ayo, bantu paman pasang mama di sawahnya. Petani di kampungku kreatif kan? Lihat saja, mama di sawahnya lucu-lucu dan unik. Bahkan ada yang bawa bendera merah putih juga. Hormat, gerak. Jurinya bukan orang sembarangan loh. Mereka berpengalaman di bidang seni dan budaya. Penjurian telah selesai. Para pemenang sudah diumumkan, tapi tidak ada nama kita. Terima kasih Bu. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Kalah bilang. Terus apa-apa? Bisa lomba-lomba. Kalau sih Oh iya. Teman, tak perlu sedih ya. Kita bisa banyak belajar dari kekalahan untuk kemenangan berikutnya. Sampai di sini dulu ya cerita kami dari Kampung Emas. Tetap cintai dan lestarikan budaya Indonesia. Salam bocah petualang.